Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Pada suatu hari ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sejak awal Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan bahwa manusia itu tinggal bersama Allah. Maka diberi taman, segala sesuatu tersedia dalam taman itu karena Allah mau tinggal bersama dengan manusia di dalam taman itu. Memang di sana ada banyak hal yang diberikan kepada manusia, kebebasan untuk melakukan apapun. Hanya satu hal yang tunggu saatnya, tunggu waktunya, yaitu mereka dilarang memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Nampaknya karena terlalu banyak kuasa yang diberikan Allah kepada manusia ini, akhirnya manusia berbalik setia. Artinya mereka yang tadinya setia, taat, tunduk pada Allah, berpegang pada Allah, akhirnya dia berbalik, meninggalkan kasih dan kesetiaan Allah dan hidup menurut keinginan, hidup menurut kemauan mereka. Dan akhirnya manusia terpisah dari Allah. Itulah yang kita sebut dengan dosa. Dosa itu keterpisahan kita dengan Allah. Jadi kalau kita menolak Allah, ya memang lalu itu juga dosa. Kita mengumpat terhadap Allah juga, itu juga mendatangkan dosa bagi kita. Bertitik tolak, bertitik pijak dari sini, satu hal yang kita harus akui juga, baik dalam catatan-catatan sejarah maupun dalam kitab suci, dikatakan bahwa bangsa yang terpilih itu adalah bangsa Israel.
Bangsa yang terpilih adalah bangsa Israel. Soal orang suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, wes urusan. Tapi kitab suci mencatat bahwa bangsa yang terpilih itu adalah bangsa Israel. Apakah lalu bangsa Israel ini bangsa yang setia terus menerus pada Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir dan sebagainya? Tidak, mereka juga berbalik setia. Mereka meninggalkan Allah, mereka hidup menurut keinginan dan kemauan mereka. Maka Tuhan Allah bilang, kamu adalah bangsa yang tegar tengkuk, sombong, lupa akan Tuhan. Lewat berbagai nabi diingat, ditegur, diingatkan, malah nabinya dibunuh. Dalam bacaan pertama pada hari ini kita dengar bacaan dari Nabi Amos. Amos itu terkenal nabi yang kasar, sangat kasar, sangat terus terang. Maka Amos ini diusir dari Betel. Kenapa? Karena dia menubuatkan kematian Amasya, dia juga menubuatkan keruntuhan Israel. Tadi kan terpotong bacanya mulai 12. Saya baca dari ayat 10 supaya biar nyambung gitu ya. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Memang kasar dia. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Dan masih dilanjutkan lagi, kalau kita membaca lagi bagian akhir. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kata Amos. Tuhan berfirman begini, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang, tanahmu akan dibagi-bagikan. Para raja, para imam di Betel tidak senang dengan ungkapan Amos ini. Maka mereka mengusir dia, pergilah engkau ke tanah Yehuda, silakan bernubuatlah di sana. Kalau engkau mau nabi, jadilah nabi di Yehuda sana. Tapi Amos bilang, aku bukan nabi, saya ini pemungut buah arah hutan. Saya ini tukang angon wedus. Saya bukanlah nabi. Tetapi Tuhan Allah berkata kepada saya, supaya saya menyampaikan kepada bangsa ini. Apakah lalu nubuat Amos ini tidak terbukti? Sangat terbukti. Karena Israel tidak bertobat, akhirnya mereka kalah perang, dibawa sebagai buangan oleh Raja Babilonia. Itu di Irak, Iran, dan sekitarnya. Jauh dari negeri asal mereka. Ini buat Amos. Jadi memang Nabi itu omongnya tidak mungkin sembunyi-sembunyi, tidak mungkin ditutup-tutupi. Dia bicara apa yang dia dengar dari Tuhan, itu yang dia sampaikan. Tapi resikonya bahwa ada yang menolak, ada juga yang menerima. Sama juga seperti Yesus mengutus ke-12 muridnya. Mereka disuruh pergi berdua-dua. Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka hanya mengandalkan Tuhan, tidak boleh mengandalkan yang lain. Maka memang kita di zaman sekarang ini rasanya bagaimana ya? Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Hanya tongkat boleh. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Anda ada ganti ya. Maksudnya apa pesan Yesus ini? Supaya para rasul ini tidak boleh mengandalkan lengannya,
kekuatannya sendiri, tetapi supaya dia semata-mata mengandalkan kekuatan Tuhan dalam tugas pewartaannya. Jangan takut. Ya, kalau kita membaca Injil Matius, boleh toleh ke belakang membaca Injil Matius. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Tuhan Allah mencukupkan semuanya. Cari dahulu kerajaan Allah. Wartakan dulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Tugas perutusan ini kan untuk kita semua. Tugas perutusan Yesus ini untuk kita semua karena baptisan. Kita semua menerima tiga tugas Kristus menjadi imam, nabi, dan raja. Maka sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan lingkungan di mana kita tinggal, diharapkan supaya kita juga menjadi pewarta kabar sukacita bagi semua orang. Tapi memang untuk menjadi pewarta ini mengandung risiko dan konsekuensi. Bahwa bisa orang menyambutnya dengan sukacita, tetapi juga bisa menolak, sama seperti Amos tadi. Orang-orang di Betel menolak. Para rasul juga sama, ada yang diterima dengan baik, disambut dengan baik, tapi ada juga yang ditolak. Maka kalau kita melihat sejarah hidup para rasul, semuanya tidak baik-baik saja matinya. Ya, tidak baik-baik saja matinya. Ada yang disalib kepala ke bawah, yang lain disalib melintang. Kenapa? Karena nama Yesus. Dan Yesus sudah mengatakan bahwa karena namaku kamu akan dicela, karena namaku kamu akan dianiaya, karena namaku kamu akan dipenjarakan dan sebagainya. Tapi jangan takut. Jangan takut. Roh Kudus akan menyertai kamu. Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan kamu. Maka ketika menerima tugas perutusan dari Injil Matius bab 28 ayat 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kamu dengar daripadaku. Sejak saat itu para rasul menyebar ke seluruh dunia. Ada yang masih ingat rasul yang matinya di Asia? Rasul Thomas matinya di India. Mereka pergi. Andreas sampai ke Syria. Itulah dia mengembangkan ibadah-ibadah di Syria yang kita kenal, ada juga Ortodoks Syria dan seterusnya. Jadi mereka itu menyebar, pergi, ada yang ke arah Turki, Yunani dan sebagainya. Hanya satu-satunya yang tinggal di Yerusalem dan mati karena usia lanjut adalah Yohanes. Rasul Yohanes itu tinggal di Yerusalem. Tapi yang lain pergi keluar semua. Apakah mereka disambut baik? Ada tempat yang disambut baik, tapi ada tempat juga tidak. Ini resiko, konsekuensi. Karena Yesus sudah mengatakan, karena namaku kamu akan dicela, karena namaku kamu akan dianiaya, karena namaku kamu akan dipenjara dan seterusnya. Dan ini resiko konsekuensi juga. Mungkin kita yang hidup di abad ini bisa juga karena nama Yesus, karena kita ini orang tahu kamu Katolik, kamu Kristen, bisa juga kita dianiaya dengan cara yang berbeda, bisa juga kita didiskriminasi. Jangan dia jadi pejabat, itu kan kafir. Jangan dia jadi pejabat, nanti najis. Bisa juga seperti itu. Ada beberapa yang saya jumpai, polisi yang menurut ukuran kita itu seharusnya sudah pangkat jenderal. Tapi mereka bilang, Romo, salib kami terlalu berat. Untuk naik ke situ itu susah.
Andai kata tanpa salib mungkin sudah jenderal bintang sekian. Tapi nggak apa-apa itu, ya tidak apa-apa. Saya senang bahwa mereka masih tetap konsisten. Saya cuma mengatakan kenapa beli yang sifatnya sementara. Pangkat jabatan itu kan sebentar juga hilang. Memangnya pangkatmu sampai jenderal terus engkau langsung masuk surga atau neraka? Kita tidak tahu. Yang penting imanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua karena baptisan memang kita dipanggil. Kita semua dipanggil untuk menjadi rasul-rasul Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari, di lingkungan kerja kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan masyarakat kita. Semoga kita ini bisa menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan yang lebih luas, tidak hanya di lingkup gereja. Sama seperti para wanita Katolik Republik Indonesia yang bersyukur atas 100 tahun atau 1 abad yang lalu kehadiran kelompok ini. Mereka ini adalah organisasi masyarakat. Mereka bisa berpolitik. Salah satunya lagi adalah PMKRI. Itu juga organisasi massa, produknya gereja. Tapi memang PKRI jauh lebih tua. Sudah 100 tahun. Maka banyak anak cucu yang dilahirkan. Anak cucu yang dilahirkan lewat apa? Lewat karya-karya pelayanan. Kalau di DPD Purwokerto ini, Keuskupan Purwokerto banyak mereka melakukan karya-karya sosial. Saya pikir ini juga tugas perutusan ya, membawa kabar baik kepada semua orang. Misalnya yang saya tahu ya, PKRI ini yang saya tahu itu di Keuskupan ini mereka selalu memberi bantuan sembako untuk asrama Stikom, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer di Purwokerto. Rutin. Kita di sini pelayanan kesehatan. Nanti ditambah apa lagi lah. Tapi bahwa kita di Banyumas ini ada. Oleh karena itu kita berdoa. Seperti tema yang diusung itu apa ya, saya lupa. Lahir kembali atau apa ya. Menjadi berarti ya. Reborn, lahir kembali. Artinya apa? Artinya bahwa Anda membaharui spirit Anda, semangat Anda. Supaya hari ini melangkah 1, besok menjadi 2 langkah, seperti itu. Dan memang harus terus menggeliat, bergerak. Karena Tuhan memakai Anda. Jadi sekali lagi, jangan mengandalkan kekuatan Anda, jangan mengandalkan pikiran Anda, tapi andalkan Tuhan dalam setiap karya Anda. Seperti yang dipesankan oleh Yesus kepada kita. Boleh membawa tongkat. Tongkat itu kan penopang. Ya, bukan pasti ada yang pikir bahwa tongkat itu seperti tongkat Musa itu ya. Tidak. Tongkat itu sebagai penopang. Di satu sisi kalau jalan, kalau ada binatang buas misalnya kan bisa untuk diusir kan gitu. Nggak usah bawa banyak-banyak dalam perjalanan. Pernah saya mendampingi satu kelompok ziarah rohani ke Eropa. Saya cukup kaget. Kenapa? Karena berangkat itu koper mereka gede-gede. Saya itu kan orang yang paling cuek lah dengan itu. Baju kaos saya gulung. Saya hanya pakai ransel. Kamu kok cuma itu? Ya cuma ini. Ternyata koper mereka yang besar-besar itu dibuka isinya apa? Indomie berdos-dos, sambal, beras, rice cooker. Ini kan merepotkan, Yesus bilang. Repot sekali, ya kan? Ternyata
Di Lourdes itu ada yang jual soto. Di Lourdes ada yang jual bakso. Memalukan sekali. Ternyata restoran Filipina itu menjual nasi juga. Jadi kalau ke sana nggak usahlah bawa apa-apa. Apalagi Anda ke Timur Tengah, ke Israel, Yerusalem, nggak usah bawa apapun. Di sana masakan Indonesia semua. Ini kan merepotkan. Sebetulnya maksud oleh Yesus itu, kenapa kita repot berpusat pada diri kita? Kita harus keluar berpusat pada Yesus Kristus, berpusat pada Allah, mewartakan karya keselamatan Allah, bukan mewartakan diri kita. Kalau Anda bawa segala-galanya kan Anda tidak mau repot, tidak mau komunikasi orang lain. Wah, tenang aja, aku makan, aku kan bawa Indomie, saya bisa itu dengan alat pemanas, saya bisa masak sendiri di kamar, nggak usah seperti itu. Yesus menghendaki supaya membuka relasi dan komunikasi dengan semua pihak, supaya mereka juga bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu bersandar pada kuat kuasa Tuhan yang memanggil kita semua untuk melewati melalui jalan keselamatannya. Amin.